They may say West Papua cannot stand by themselves. Mereka bisa bilang Papua tidak bisa berdiri sendiri. But as long as they are raising a standard in their nation, Tuhan bisa menggunakan orang Papua, tidak peduli apa orang bilang Papua tidak bisa berdiri sendiri. Tuhan bisa menggunakan standar yang baru untuk Papua. Gideon's armies was very small. Tentara Gideon itu hanya kecil, hanya 300. Now is the heart of God for that army to Tapi yang penting ada hati Tuhan pada pasukan itu. explode into great numbers from the church. Dan seperti itu dengan gereja, boleh jumlah kita sedikit, tapi hati Tuhan ada pada orang Papua dan ada pada gereja, dan kita bisa mengalahkan musuh-musuh. Ya'ir Adonai Pana. Untuk 266 suku di Papua untuk berdiri dengan Israel. So all the 265 tribes in all West Papua to stand with Israel. Dengan satu kalimat. Dan saya beritahu Presiden Indonesia, And I talk to the President of Indonesia. kau tidak boleh melawan Papua untuk berdiri dengan Israel. You cannot discriminate us for supporting and standing. Would they like to introduce themselves or? Yes, come forth, brothers. Tell us about your ministry in West Papua, Indonesia, and tell us all your names as well. Yeah, you can all come up. Yeah, you're translating. So, Shabbat shalom. They were in New York City yesterday, and they were blowing the shofar. That was him blowing the shofar. Yeah. This is Pastor Martin. Yes. He has the largest Martin, yes. congregation in West Papua, 8,000 members. And this is also Martin. He lives in Georgia. Yeah. And this is Nibon. Yes. We've been in touch with him. Yes. Okay. So He- so his screen name is Yes, he's a member of Congress. of the Congress. Yeah, congressman in West Papua. in West Papua. Wow. And they came here to support Israel at the UN. Thank you so much. Wow. God bless you. I'm so blessed that you all are here, and we're so grateful that you're able to come and interact with the Jewish community, the Messianic Jewish community, and just as warriors to take a stand against the anti-Semitism that is in the world today as strong Christians. Thank you. Dia mengucap syukur karena ada kesatria dari Papua berdiri untuk Israel melawan di PBB dan menunjukkan sekalian sebagai orang Kristen sejati. They're welcome to say anything. Ada yang mau dikatakan? Yeah. Ya, Shabbat shalom. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. I'm grateful for What? God. Here we have. You got another mic. Hang on. He's gonna get another mic. Okay. Ada dua He's mic. gonna unmute it here. All right. There you go. 19 tahun yang lalu, It's on. It's on. 19 tahun yang lalu, 19 years ago, Roh Kudus rubah doktrin Kristen saya di Yerusalem. God changed my doctrine of Christianity in Jerusalem. Waktu saya berdoa di tembok ratapan When I pray on the Wailing Wall, dan Hmm. Mika pasal 4:1-2 dari Sion akan datang pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem.
And from the book of Micah, Mika pasal 4, Micah 4, 1 sampai 4 ya. 1 to 4. I was just in, yeah. this is one It of says salvation would come out from Zion. Yes. Dan saya pulang ke Papua dan bakar semua buku-buku teologi Kristen yang omong kosong. So I went back home to Papua. I burned all the books that is replacement theology. Dan saya berhenti berkhotbah, And I stopped preaching for a while. berhenti berdoa, I stopped praying for a while. dan mulai baca Alkitab 1 hari 8 jam selama 6 bulan. And I started reading the Bible for 8 hours every day. Wow. Dan di bulan yang ke-6, And on the 6th month, saya menemukan Lukas 24, I found Luke chapter 24, 44 sampai 45, verse 44 to 44 sampai 45. 45, Bahwa Tuhan Yesus mendeklarasikan tentang dirinya. when Jesus declared who himself is, Sesudah bangkit dari kubur, when he rose from the dead. dia berkata, semua yang tertulis tentang aku, tentang Mesias, Jesus said, everything that is written about me, the ada Messiah, dalam kitab Taurat Musa, has been written from the time of Moses, from the book of Moses, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, from the Torah, Yeah. kitab Nabi-Nabi, Yesaya sampai Malyaki, and then the Tanakh, Yes. lalu kitab Mazmur, and in the book of Psalm, the name of Jesus Messiah, lalu ayat 45, and lalu then ayat 45, on the verse 45, lalu Yesus membuka pikiran mereka Jesus opened the minds of everyone, of his untuk disciples, mereka mengerti kitab suci. and they understood the gospel. Lalu ada perintah dari dasar itu, And there's a call based on that. berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa The gospel of good news of repentance disampaikan kepada seluruh dunia. should be shared all the way to the end of the earth. Amen. Yeah. Tapi ada koma, ada ada koma di situ. But there's a comma in between, Ada alarm, which warn us and alarms us. bukan dari Vatikan, It's not from Vatican. bukan dari Jerman, It's not from Germany. bukan karismatik dari Amerika, It's not from the U.S. Yerusalem. But back to Jerusalem. Amen. Karena itu saya katakan pada hari ini, saya menyatakan pada hari ini, selaku Ketua Sinode Gereja Kristen Injil Tanah Papua, kami sangat menyesal bergabung dengan Republik ini. Kami sangat menyesal. Saya mau sampaikan, GKI Tanah Papua mencatat sejarah oleh Ketua Sinode pertama menyatakan sikap untuk kami bergabung dengan negara Republik Indonesia. Tetapi dengan perilaku seperti ini, sekali lagi sebagai Ketua Sinode, saya nyatakan kami menyesal. Ini harus dicatat. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, kami sangat menyesal bergabung dengan Republik ini. Demi keadilan dan kebenaran di atas tanah Papua, supaya orang Papua tidak selalu dicurangi. Saya menyampaikan ini dengan tegas pada sore hari ini. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku, mari kita tetap berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di atas tanah Papua. Mungkin selama ini gereja-gereja lain bicara, kelompok lain bicara, tetapi hari ini bagi kita semua, saya bicara hari ini. GKI Tanah Papua hari ini menyatakan sikap kami.
Kita akan merayakan peristiwa 1 abad. Saya katakan kami evaluasi. Jangan kita selalu dibodohi. Orang Jakarta, semua pihak menganggap orang Papua masih kriminal, masih primitif. Kita masih bodoh. Sekali lagi saya katakan tidak. Tidak dan tidak. KKI selama ini diam. Kami selama ini diam. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama ya terkait tentang orasi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, lebih pastinya adalah ketua sinode daripada Gereja Kristen Injili di tanah Papua, teman-teman sekalian. Kita tahu bahwa Papua, khususnya di Papua Barat, yaitu Manokwari di Pulau Mansinam, itu adalah pertama kali Injil masuk ya di sana di Pulau Mansinam, kawan-kawan sekalian. Dan secara pribadi juga saya sudah sampai ya ke Pulau Mansinam di Manokwari tersebut. Nah kawan-kawan, apa yang disampaikannya dengan tegas menyatakan bahwa sangat menyesal bergabung di Republik Indonesia. Kenapa sampai menyatakan pernyataan-pernyataan demikian? Karena ada beberapa keadilan-keadilan, ada beberapa kecurangan-kecurangan yang mereka rasakan, kawan-kawan sekalian. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat bagaimana Papua ya kemudian menyatakan sikap untuk merdeka, untuk segera bergabung dengan Israel dan didukung oleh beberapa negara, dan mereka dengan terbuka menyatakan sikap untuk ya keluar dari Republik Indonesia. Teman-teman sekalian, kenapa demikian? Karena disebabkan ya Papua ya dianggap tidak terlalu penting ya menurut pemahaman mereka dan apa yang mereka rasakan sebagai orang Papua. Beredar di media sosial begitu banyak sekali. Mereka menyatakan bahwa mereka diperlakukan tidak adil gitu ya. Hasil bumi mereka diambil tapi mereka hanya menerima sisa-sisa atau ya berapa persen gitu ya. Sehingga membuat mereka kemudian ini punya pemikiran untuk bersatu hati ya agar Papua merdeka, kawan-kawan sekalian. Dan banyak juga dari pihak kekristenan pada akhirnya mendukung ya Papua merdeka. Kenapa? Karena secara pribadi ya, saya secara pribadi pun melihat ya, orang-orang Papua di pegunungan itu banyak sekali, atau di pedalaman, banyak sekali yang kemudian susah hidupnya. Mereka menukar sayur, menukar ikan, menukar hasil bumi mereka untuk mendapatkan beras, mendapatkan supermi, telur, dan lain sebagainya, kawan-kawan sekalian. Itu beredar di media sosial. Kenapa? Ya mereka sangat susah. Untuk mendapatkan beras saja itu sangat susah. Tapi kalau kita lihat bagaimana pemerintah kemudian ringan tangan, ringan mulut untuk menyuarakan, menyumbang ya berapa ton itu, 10.000 ton kalau nggak salah, ya dikirimkan, kawan-kawan sekalian, ya dikirimkan ke Palestina. Ya, beras hasil bumi Republik Indonesia kemudian dikirimkan ke Palestina. Nah, teman sekalian, ini sangat menyakiti orang-orang Papua, kawan-kawan. Sehingga akhir-akhir ini ya mereka terus menyuarakan untuk berpisah, ya, memisahkan diri dari NKRI. Teman-teman sekalian, kita tidak tahu seperti apa progres ini, ya, dan bagaimana kemudian kelanjutan daripada perjuangan-perjuangan orang Papua ini. Ya, satu hal yang kita tidak inginkan adalah terjadinya pertumpahan darah. Ya, kita tidak ingin, kawan-kawan sekalian, ada korban jiwa. Kita tidak ingin, kawan-kawan sekalian, terjadi perang antara Papua dan juga Indonesia pada akhirnya gitu ya. Karena Papua bagaimanapun masih dalam bagian wilayah Indonesia, kawan-kawan sekalian. Dan jika terjadi perang ini akan ya mempermalukan Indonesia sendiri. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, kita sebagai orang-orang Kristen, kita hanya bisa berdoa gitu ya atas kedamaian, bukan hanya saja untuk orang Papua, tetapi juga untuk Republik Indonesia. Ya, kalau Indonesia berseru, ya dukung Palestina untuk merdeka dan punya negara sendiri. Kenapa Papua tidak kemudian berani mengatakan demikian? Itu sebabnya mereka saat ini mengatakan juga bahwa Papua harus merdeka. Jika Palestina diberikan hak untuk merdeka, kenapa Papua tidak diberikan hak juga untuk merdeka? Jadi ini yang kemudian mereka lontarkan di media sosial. Jadi kita berharap semuanya aman, kondusif, kawan-kawan sekalian. Jika memang Papua harus merdeka
dan atas seizin Tuhan mereka harus merdeka. Ya, kita bersyukur akan hal itu. Tetapi yang kita tidak harapkan adalah terjadi yang namanya korban-korban jiwa, peperangan demi peperangan terjadi. Karena saling mempertahankan, Indonesia mempertahankan Papua, dan Papua juga mempertahankan daerahnya dan ingin lepas daripada Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, berdoalah untuk Republik Indonesia. Di mana-mana terjadi kerusuhan-kerusuhan, kawan-kawan. Ya, di bulan Agustus lalu itu terjadi ya kerusuhan besar-besaran terkait tentang kepemerintahan. Ya, jadi banyak harus yang diperbaiki dalam sistem kepemerintahan kita. Jadi kita, anak-anak Tuhan, mari kita tetap berdoa untuk presiden, wakil presiden, seluruh jajaran agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga kawan-kawan, mereka bertindak dengan seadil mungkin ya untuk Republik ini. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton. Apa komentar Anda terkait tentang suara dari Papua? Silakan tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.